ada misalnya ada kecoak yang kita lihat, kadang-kadang orang nggak sengaja mites pakai kaki. Hati-hati. Oke. Karena apa? Parasit dalam tubuh kecoak itu bisa masuk ke dalam otot kaki. Susah dibunuh itu OOTK-nya itu susah dibunuh. Kantong telur itu mempunyai lapisan kitin yang sangat tebal, sehingga kalau disemprot dengan insektisida nggak bisa. Mengapa banyak orang takut kecoa? Jijik sih yang jawab tepatnya ya. Karena kan bau ya, terus makanannya itu kan yang aneh-aneh gitu kan ya. Jadi ya tidak baik juga untuk makanan sekitarnya gitu, pasti jorok gitu. Biasanya pernah atau sering lihat kecoa di tempat yang kayak gini? Tempat lembab sih dan kotor itu sih sering. Misalnya? Kayak dapur ya, area dapur yang penuh sampah dan kamar mandi yang lembab sih, gitu sih. Punya pengalaman yang masih diinget nggak sampai sekarang soal kecoa nih? Ya kalau lagi asik tiba-tiba terbang kan jijik kena gitu, itu doang sih pengalamannya. Lebih tepatnya jijik kayaknya ya. Iya. Langsung ambil sapu, otomatis ambil sapu. Gimana caranya ngusir jauh-jauh dari dia. Cuma karena memang dari kecil itu diajarin kalau kecoa dibunuh itu juga dia nggak langsung mati gitu. Jadi kan kita tuh tambah takut ya, tambah apa ya, jijik gitu. Jadi sebisa mungkin diusir keluar itu sih. Kalau pas terbang gimana kecoanya? Pada teriak-teriak. Tidak salah, kecoa atau lipas yang sering kita jumpai di sekitar ruang hidup manusia memang berpotensi menjadi agen pembawa penyakit. Tidak jarang, masyarakat yang kerepotan menghadapi kecoa harus menggunakan jasa pengendali hama untuk membasmi kecoa di tempat tinggal mereka. Rumah yang mau didatangi ini apa laporannya Pak kali? Laporannya kepada kita, dia mempunyai hama kecoak di daerah rumahnya, dan kita dipanggil untuk melakukan tindakan treatment basmi kecoak di rumahnya. Oke, di sini nih Pak? Iya Pak. Oke, ini sekarang apa nih yang kita lakukan pertama nih? Pertama kali kita harus lakukan survei dulu. Survei Dulu di mana letak posisinya sarang kecoa. Oke. Kemudian tempat pergerakannya dan maupun lalu lintasnya si kecoa, dan kemudian baru kita lakukan treatmentnya untuk basmi kecoanya. Siap. Silakan Pak. Oke. Ya Pak, silakan Pak. Di survei dulu Pak. Oke. Ya. Kita akan lakukan survei dulu. Boleh. Kita survei dulu di mana lokasi sarangnya, kemudian lalu lintasnya kecoaknya kita lihat sehingga kita tahu di mana tempat-tempat seperti. Pernah ngecek sih. Nah biasanya Bu, sumber informasinya Bu, kalau kecoak itu menyukai di tempat yang lembab, gelap. Kalau menurut aku dan kalau aku udah baca-baca juga, kayaknya kalau pest control itu jauh lebih efektif dibanding aku harus semprot-semprot sendiri pakai baygon, karena udah beberapa kali stok juga, cuma tetap ada gitu. Jadi kemungkinan pakai pest control bisa lebih teratasi. Takut ya, jijik. Biasanya kan ada-ada juga pada takut terus lari-lari gitu loh. Tahap pertama yang dilakukan oleh tim pengendali hama adalah melakukan pengamatan lokasi untuk menemukan posisi sarang dan jalur lintasan kecoa. Nah tadi kalau kita ngomongin soal jejak atau ciri bahwa sebuah titik atau spot itu ada kecoa, tadi apa aja Pak indikasinya? Pertama adanya fesesnya, Feses, kotorannya. kotorannya. Yang kedua ada telurnya. Telur, Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah potongan kaki, potongan Bagian tubuhnya bulu ya. tubuhnya atau sayapnya di sekitar dari area-area spotnya itu. Setelah pengamatan selesai, tim mulai melakukan penanganan hama. Ada 3 metode yang biasa digunakan, yaitu vakum, penyemprotan, dan umpan jebakan. Untuk pengendalian di perumahan seperti ini, metode yang digunakan adalah penyemprotan insektisida di lokasi yang menjadi perlintasan dan sarang kecoa. Jadi Bapak sasarannya langsung dapur dan
kamar mandi. Nah, Apa alasannya Pak? Kenapa kok dapur dan kamar mandi? karena alasan mengapa kecoak lebih sering itu, pertama itu adalah tempat sumber makanan. Jadi sekarang gini, anggota rumah itu biasanya pada malam hari ada yang sering makannya paling telat ada jam 8 malam, jam 9 malam. Nah, mereka kadang-kadang piringnya atau tempat minumnya mereka tidak langsung cuci. Mereka letakkan itu di kitchen set. Dibiarkan bermalam. Nah, ketika itu dibiarkan bermalam, hama kecoak itu datang menjilati piring kotor itu sendiri, sendok dan tempat minumnya, dan itu mengundang hama kecoak yang lain juga datang. Nah, itu yang kita khawatirkan kepada anggota rumah. Karena apa? Kecoak adalah vektor membawa penyakit seperti penyakit disentri, tipes, infeksi saluran pencernaan, kemudian juga hepatitis A. Dan juga kecoak itu yang perlu kita perhatikan adalah di dalam tubuhnya mengandung 18 jenis bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan orang bisa menderita. Sakit ya. Potensi penularan penyakit oleh kecoa bisa terjadi melalui kaki kecoa yang telah membawa bakteri atau kuman dan melintas di makanan atau alat makan manusia. Penyakit paling umum yang biasa ditularkan kecoa adalah diare. Namun, beberapa penyakit lain juga bisa terbawa dan ditularkan oleh serangga ini. Nah, ada beberapa penelitian di luar gitu yang pertama kali menunjukkan hipotesisnya pada daerah yang kemudian dieradikasi kecoaknya, itu angka kejadian kesakitan karena penyakit-penyakit tersebut bisa turun. Penyakit yang menularkan lewat makanan. Yang paling sering ya tadi diare ya, yang lain sebetulnya tadi sudah disebut juga tifoid gitu juga bisa disebabkan dibawa transmisi oleh kecoaknya. Kemudian tadi hepatitis yang juga pernah dilaporkan ada virus-virus lain. Nah, memang sulit untuk membuktikan bahwa dia sebagai sebab utama ya. Jadi data-data penelitian yang ada kalau saya lihat itu memang menggambarkan bentuk pengendalian dari si kecoa tersebut kemudian menurunkan kejadian infeksi di tempat tersebut. Di dalam tubuh kecoa juga bisa terkandung parasit seperti cacing. Saat kecoa mati, isi perutnya juga berpotensi menularkan penyakit kepada manusia. Nah, jadi kalau ada misalnya ada kecoak yang kita lihat, kadang-kadang orang nggak sengaja mites pakai kaki. Hati-hati. Oke. Karena apa? Parasit dalam tubuh kecoak itu bisa masuk ke dalam otot kaki. Jadi kalau bisa dihindari membunuh kecoak dengan kaki telanjang. Kalau bisa pakai sendal atau pakai sepatu atau pakai sapu. Jangan langsung pakai otot kaki atau kulit kita karena parasit dalam tubuh kecoak itu bisa masuk ke dalam otot jaringan kulit manusia. Kecoa bisa datang dari mana saja dengan banyak cara. Salah satunya melalui aroma tubuh. Keberadaan kecoa akan terdeteksi kecoa-kecoa lain melalui aroma tubuhnya yang menempel pada makanan dan sayuran yang kita bawa masuk ke dalam rumah. Kecoak juga ada menggunakan bau yang sangat tajam. Nah, bau yang tajam itu juga mengundang supaya teman-temannya yang lain juga datang. Aromanya itu disukai oleh teman-temannya bahwa di sini ada loh sumber makanan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 3 sumber makanan mereka suka, yaitu gula, protein maupun karbohidrat. Nah, makanya disarankan kepada pemilik rumah supaya anggota keluarganya yang terakhir makan supaya langsung dicuci piring atau peralatan makannya supaya tidak mengundang kecoak datang. Kecoak Jerman ini biasanya datang berbarengan dengan logistik misalnya sayuran. Sayuran yang mengandung ruas-ruas. Contohnya adalah sawi, kubis, kol, atau sayur bening. Nah, saya memberikan saran kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga pulang dari pasar membawa jenis sayur yang ada ruas-ruasnya itu, jangan langsung bawa dalam rumah dulu. Sebaiknya dikibas-kibas dulu di depan teras, disiram dulu, dibersihin. Setelah kecoaknya udah nggak ada lagi, yang kecil kecoak Jerman biasanya baru dibawa dalam rumah. Kalau tidak, nanti dia akan berkembang ke dalam rumah dan itu udah sulit karena satu kecoak itu mengeluarkan kantong telur atau OTK-nya itu kalau untuk kecoak Jerman bisa sampai 60 butir telur. Nah, diperkirakan sementara yang kecoak Americana hanya 16 sampai 18 butir telur. Nah, kalau seandainya 50% aja menetas, wah bagaimana nanti perkembangannya gimana nggak cepat kalau kecoak Jerman. Perilaku kecoa menjadi salah satu subjek penelitian para ahli. Profesor Upi Kusumawati telah meneliti serangga pengganggu sejak tahun 80-an.
Menurutnya populasi kecoa bisa dikendalikan. Ini kalau sudah terlanjur ada di dalam rumah kita, ini apa yang harus kita lakukan, Prof? Artinya pengendalian yang dilakukan oleh kita berdasarkan pengetahuan biologi dan ekologinya. Nah, ketika populasinya banyak sekali, kan kadang-kadang banyak sekali ya, banyak sekali, waduh kecoa di mana-mana, itu mau nggak mau harus menggunakan insektisida. Karena nggak mungkin dengan membersihkan saja itu nggak cukup. Nah, jadi harus kombinasi membersihkan lingkungan, membuat celah retakan kita tutup-tutup, kemudian bocoran-bocoran kita hindari, tumpukan-tumpukan yang ada di dapur dan sebagainya kita bersihkan, dan dilengkapi dengan tadi menggunakan berbagai macam insektisida. Itu OOTK-nya itu susah dibunuh. Kantong telur itu mempunyai lapisan kitin yang sangat tebal, sehingga kalau disemprot dengan insektisida nggak bisa. Nah, oleh karena itu cara yang bagus dengan vakucide, dengan menggunakan vakum, sedot, kemudian baru dibuang, dipintes. Nah, itu cara yang Tapi paling. kalau kecoa individunya ini bisa dibunuh dengan mudah sebenarnya? Sebenarnya bisa gitu, cuman seringkali orang mengatakan kok nggak mati-mati ya gitu, kepalanya udah dipotong juga dia masih mati-mati gitu. Karena memang kecoa itu mempunyai giant cell di bagian tubuhnya itu, sehingga ketika kepalanya dipotong pun itu masih ada, di situ ada ganglion-ganglion kan di sepanjang tubuhnya, itu masih berfungsi. Jadi tapi sebenarnya secara fisiologis sudah mati. Cuman karena masih ada sisa-sisa energi yang ada di kumpulan sel-sel saraf tadi, sehingga kayaknya dia masih hidup terus. Populasi kecoa perlu dikendalikan, bukan dimusnahkan. Apalagi kecoa yang dapat membawa dampak negatif bagi manusia hanya 3-4 jenis saja. Menurut ahli serangga Pusat Penelitian Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Rosihon Ubaidillah, lebih dari 4.000 jenis kecoa lainnya di bumi ini justru diperlukan oleh kehidupan manusia. Kalau kita bicara masalah kecoa itu jenisnya kan banyak sekali. Ada di dunia itu ada sekitar 4.500 spesies. Nah, di Indonesia perkiraan saya antara 800 sampai 1.000 spesies. Nah, di dalam spesies itu yang sering kita lihat itu hanya ada beberapa spesies yang di sekitar rumah kita. Dan itu ada yang mengesankan bahwa itu adalah menjijikkan. Tetapi lihat dulu, kalau kita melihat secara keseluruhan kecoa, itu sebetulnya kecoa itu banyak sekali manfaatnya di dalam ekosistem. Dia hidup di hampir semua daratan atau terestrial, mulai dari pinggir laut sampai ke dalam gua. Mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi pun ditemukan kecoa. Nah, di ekosistem itu sangat-sangat berperan di dalam melihat kecoa ini secara keseluruhan. Di dalam perut kecoa itu ada beberapa mikroba yang membantu mengurai bahan organik menjadi anorganik. Nah, ketika dia juga senang makanan kita kan, apa yang kita makan kan disukai oleh dia. Ketika dia hinggap di makanan kita, dia sambil memindahkan, mencemari makanan. Oleh karena itu, makanya dia juga berperan sebagai faktor penyakit. Dalam perut kecoa itu ada beberapa mikroba yang membantu mengurai bahan organik menjadi anorganik. Dengan adanya 2 antena dan sepasang sertus inilah yang membuat dia itu mungkin dari mulai 320 juta tahun yang lalu sampai sekarang dia masih bertahan hidup.
Apa yang Anda bayangkan di dalam benak Anda ketika mendengar atau melihat serangga yang satu ini? Ya, kecoa. Mungkin takut, jijik, atau lari. Memang di balik image atau kesan negatif serangga yang dianggap pengganggu ini, ternyata ada manfaat yang bisa diberikan oleh kecoa untuk manusia juga bumi ini. Eka Wahyudi sudah merasakan manfaat kecoa. Kecoa bagi Eka bahkan dapat mendatangkan jutaan rupiah. Eka memelihara dan membudidayakan kecoa jenis dubia. Kecoa ini mengandung protein tinggi, sehingga cocok sebagai pakan satwa peliharaan seperti ikan, reptil, dan burung. Pemuda asal Sumeneb, Madura ini memulai bisnis budidaya kecoa pada 2017. Ketika itu ia menjual ponselnya untuk modal membelikan indukan kecoa dubia. Permintaan kecoa dubia semakin tinggi dari hari ke hari. Tidak jarang, Eka terpaksa menutup fitur pemesanan di akun marketplace-nya karena kehabisan stok. Kini Eka memiliki 3 cabang lokasi budidaya. Harga kecoa dubia yang ia jual pernah mencapai 2 juta rupiah per kilogram pada 2017 karena tingginya permintaan. Nggak ada niatan untuk pelihara budidaya sih, cuman kan ya itu lama-lama makin lama makin banyak ya, akhirnya dijual ya, tahu tiba-tiba ya jadi seperti ini gitu. Dari tahun 2019 pengennya diperbanyak lagi, pada akhirnya saya jual HP gitu, pada akhirnya jual HP kemudian buat modal dikit. Nah, makin lama banyak ya, itu nyampe sekarang itu. Itu dari mana biasanya pembelinya? Biasanya kalau pembeli biasanya dari luar, rata-rata Pulau Jawa dan Bali. Daerah mana aja biasanya yang sering pesan? Kalau yang paling banyak itu Tangerang sama Banten, tapi ada yang Surabaya, Jakarta, juga Kalimantan juga pernah. Tapi kalau ditanya paling sering, Tangerang sama Banten itu. Kecoa memang merupakan bagian dari rantai makanan yang menjadi pakan kaya protein bagi predatornya. Apalagi kecoa memiliki peran sebagai dekomposer di alam. Kecoa memakan bahan organik yang kemudian diubahnya menjadi materi anorganik. Kalau kecoa ini kan hidup di dalam hutan dan dia secara biologis dia mempunyai peran untuk memakan beberapa bahan-bahan organik yang busuk, mulai dari tanaman, binatang, dan yang kita sebut dikai insek atau pengurai, serangga-serangga pengurai. Dia bisa memecah beberapa daun-daun kering atau daun-daun yang ada jamurnya, kemudian menjadi pecahan-pecahan kecil, kemudian pecahan-pecahan kecil itu diurai oleh bakteri. Selain itu di dalam intestin atau di dalam perut kecoa itu ada beberapa mikroba yang membantu mengurai bahan organik menjadi anorganik, sehingga yang dikeluarkan oleh kecoa di dalam hutan itu adalah sudah bahan-bahan setengah jadi untuk unsur-unsur hara, sehingga disitulah penting, dan unsur-unsur hara itu nanti akan diperlukan oleh tanaman. Nah, ini di dalam siklus alam dia sangat penting di dalam dekomposer atau pengurai bahan-bahan organik di hutan. Nah, ini kesan pertama yang dilihat kan jijikan, tetapi kalau kita dalami secara utuh, secara ilmiah di dalam peran kecoa di dalam ekosistem itu adalah itu. Kecoa memiliki beberapa peran penting dalam ekosistem, di antaranya sebagai pendaur ulang nutrisi yang ulung, penjaga siklus nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang lain, serta sebagai sumber pakan beberapa spesies seperti tawon, reptil, burung, serta mamalia kecil dan sedang. Spesies kecoa sangat banyak, bahkan masih ada potensi ditemukannya spesies baru di masa mendatang, dengan manfaat dan peran yang juga perlu dipelajari. Baru-baru ini telah ditemukan, kira-kira tahun 2007, itu spesies baru tentang kecoa yang hidup di dalam gua. Itu berbeda sekali bentuk dan performanya dari kecoa-kecoa yang umum yang kita lihat di rumah itu. Ini kakinya cukup panjang, antenanya panjang, ukurannya lebih gede. Malah disebutkan oleh kawan-kawan peneliti yang menemukan tahun 2007 itu
adalah sebagai kecoa monster begitu. Jadi ini menarik diketahui bahwa di gua pun ada kehidupan yang namanya kecoa, dan ini kakinya panjang, kemudian antenanya panjang, tapi matanya nggak ada. Mengapa demikian? Karena di ekosistem yang sangat ekstrim, di habitat yang ekstrim, gelap, sehingga mereka tidak memerlukan mata untuk berkomunikasi, tapi yang diperlukan adalah komunikasi lewat antena. Di sejumlah negara beberapa jenis kecoa juga dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Di Tiongkok, peternakan Lianrong di distrik Zhangqiu membudidayakan kecoa sebagai cara baru untuk menangani limbah dapur. Lebih dari 1 miliar kecoa yang dikembangbiakan di peternakan ini mampu mengkonsumsi sekitar 50 ton sampah dapur setiap hari. Kecoa yang diternakan di peternakan ini dapat memakan sampah dapur yang telah dihancurkan, mencerna racunnya dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tubuh mereka, dan hanya menyisakan unsur-unsur yang tidak berbahaya seperti besi dan seng. Selanjutnya, bangkai kecoa kemudian digiling menjadi bubuk yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Di Provinsi Linan, Tiongkok, sebuah peternakan kecoa juga mampu mendulang untung. Kecoa hasil budidaya dipesan di perusahaan farmasi sebagai bahan baku obat sakit perut, liver, bahkan jantung. Peternak kecoa bernama Huang ini mengaku mengagumi kecoa sejak berusia 7 tahun. Kecoa bahkan telah menjadi camilan favorit keluarganya, baik dalam bentuk mentah ataupun matang. Di Brazil, para peneliti dari Universitas Federal Rio Grande do Sul menemukan alternatif pangan berprotein tinggi dengan menambahkan 10% tepung kecoa Cinereal ke dalam produksi roti biasa. Roti yang dihasilkan mengandung 23% lebih banyak protein. Produk berbahan dasar serangga merupakan cara yang berkelanjutan untuk mengatasi polusi dan kelaparan, karena pengembangbiakan serangga menghasilkan lebih sedikit limbah dibandingkan dengan pengembangbiakan hewan. Para peneliti ini berharap dapat mengubah penelitian mereka menjadi proyek bisnis, agar suatu hari nanti dapat memproduksi roti, bar energi, dan banyak makanan berbasis tepung kecoa lainnya yang kaya protein. Selain memiliki peran sebagai penyangga ekosistem alam dan berpotensi sebagai sumber protein untuk menjadi keberlanjutan pangan, Profesor Upik juga melihat daya tarik lain kecoa. Kecoa memiliki desain tubuh yang tangguh yang membuatnya mampu bertahan ratusan juta tahun untuk menjaga peradaban. Oke, Prof, ini kan kita bicara mengenai kecoa. Sebenarnya apa yang menarik dari sosok serangga pengganggu atau bisa dikenal dengan serangga pengganggu manusia nih, kecoa? Ada yang menarik nggak sih, Prof, selama ini? Tubuh kecoa, kalau kita lihat, coba bentuknya kan cantik. Iya. Cantik Boleh menurut kita. diarahkan ke sini, Prof, nggak apa? Iya, nah ini adalah bagian pronotum. Kepalanya nggak kelihatan, kepalanya hanya bisa kita lihat dari dalam, dari bagian ventral. Kita bisa lihat tuh, kepalanya ada di bagian ventral, kemudian ada mata, ada antena. Dan biasanya, maaf ini yang kurang bagus. Nah, di sini antenanya panjang sekali. Panjangnya tuh lebih panjang dari panjang tubuhnya. Dan antena itu berfungsi sebagai sensor. Kemudian di bagian bawah lagi, di bagian bawah abdomen, ini ada yang namanya serkus, ini sepasang. Ini juga merupakan sensor, tapi yang ada di bawah. Di darat. Di tanah Di gitu ya. lantai. Karena dia kan lebih suka merayap daripada terbang. Sehingga dia ada fungsinya di situ. Dan dengan adanya 2 antena dan 1 sepasang serkus inilah yang membuat dia itu mungkin dari mulai 320 juta tahun yang lalu sampai sekarang dia masih bertahan hidup. Karena dengan adanya ini dia bisa menghindar dari musuh, dari keberadaan predator dan sebagainya gitu. Jadi menarik. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihatnya, kepalanya ini ada di sini. Kemudian pronotumnya tuh seperti kayak bentuk ini ya, kayak bentuk apa sih kalau di kerajaan tuh apa sih? Mahkota. Kalau kita lihat tuh seperti ini, sehingga ada orang yang mengatakan kecoa itu adalah king of the insect.
raja dari serangga. Iya, Oke. gitu. Coba kalau Anda lihat di Iya, Jepang iya. itu kecoa kan lambang Yakuza. Oke, kecoa lambang Yakuza ya, menandakan kekuasaan itu ya. Keren. Terus Anda lihat di sini kaki-kakinya banyak rambut-rambut. Nah, Ah. inilah yang sebenarnya nanti berperan di dalam proses pemindahan agen penyakit yang ada di kotoran. Oke. Jadi kalau ketika dia merep di kotoran, di sampah dan sebagainya, nanti patogen-patogen seperti bakteri, salmonella dan sebagainya nempel di sini. Nah, ketika dia juga senang makanan kita kan, apa yang kita makan kan disukai oleh dia. Ketika dia hinggap di makanan kita, dia sambil memindahkan, mencemari makanan. Oleh karena itu, makanya dia juga berperan sebagai faktor penyakit. Menurut Profesor Upik, kecoa merupakan serangga penting. Beberapa jenis yang memiliki dampak negatif memang perlu dikendalikan, namun tidak perlu dimusnahkan. Jadi kalau kita musnahkan kan pasti ada kehidupan Yang terganggu. yang terganggu. Oke. Itu kira-kira. Kemudian juga hewan-hewan kecil kan banyak pemakan serangga yang di alam itu. Dia perlu kecoa. Termasuk mungkin burung-burungan. Burung, Oke. kodok gitu ya, reptil pokoknya itu makan itu. Punya peran ya Bu di Jadi kehidupan ya? punya peran. Nah, Oke. jadi memang Tuhan Allah itu sudah menciptakan sedemikian rupa bumi dengan segala isinya yang semuanya adalah baik untuk mendampingi kehidupan kita di dunia ini. Walaupun makhluk itu bernama kecoa. Terima kasih. Stop. Kira-kira.